Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa SN TV rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali kepada acara Antum, Anda tanya, Ustadz menjawab. Alhamdulillah kita senantiasa didampingi oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau. Amin. Dan sehingga kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita, aktivitas dakwah kita di SNTV insyaAllah ta'ala. Dan pemirsa SNTV, bagi yang ingin menayangkan pertanyaannya, silahkan di WA di nomor yang sudah tertera di layar, dan kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Antum. Baik, kita bisa mulai, Ustaz. Tafadhol. Syukur, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari jamaah. Bismillah, Ustaz, toko-toko kami bergerak di bidang travel. Yeah. Dalam hal tenaga kerja, kami belum bisa sepenuhnya menerapkan toko dijaga tidak bercampur baur antara ikhwan dan akhwat. Oh, jadi tokonya itu yang jaga akhwat dan ikhwan, campur baur. Walaupun sedikit demi sedikit kami berupaya berbenah untuk mengarah ke sana. Jadi untuk saat ini apabila memang kondisi terpaksa untuk jaga toko berduaan Ustaz, antara ikhwan dan akhwat, apa saja batasan interaksi dan apa saja yang perlu diperhatikan? Jazakumullah khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Sebagaimana yang kita pahami dalam kaidah-kaidah agama, bahwasanya agama kita ini menjaga segala macam jalan menuju zina. Kata Allah SWT, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Maka kita dapati banyak larangan-larangan yang hakikatnya adalah merupakan sarana menuju zina. Di antaranya adalah berkhulwat. Kata Nabi kita, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhu mahramin. Tidaklah boleh seorang perempuan berkhulwat dengan laki kecuali bersama mahram. Ya, atau dalam riwayat lainnya kecuali syaitan menjadi ketiganya. Ya. Jadi bagaimana supaya aman? Maka hindarilah yang sifatnya khulwat. Kecuali dalam kondisi darurat. Ya. Dalam kondisi darurat beda. Ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara-perkara sifatnya darurat. Iya. Dia membolehkan apa-apa yang tak boleh. Misalnya kita dilarang untuk melihat lawan jenis kita. Ya, apalagi melihat uratnya. Tapi dalam pengobatan, di mana dokter terpaksa harus melihat, bahkan menyentuh, meraba, darurat sifatnya. Ya, tentunya diupayakan untuk ada mahram. Kalau nggak ada mahram, ada yang lain, ada perawat dan semacamnya, agar tidak ada kesan berduaan. Ya. Kalau kondisi seperti ini daruratnya ada nggak? Tentu sebagai pengusaha wajib berusaha untuk memisahkan antara keduanya. Misalnya dalam ruangan ini dipisahkan dengan sekat, partisi, dibuat partisi agar mereka tidak saling melihat, saling memandang. Meskipun di ruangan itu berdua gitu, Ustaz. Iya, andai kata memang tak bisa, kecuali harus berdua, dipisahkan. Ya, andai kata memang bisa disiasati, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki disiasati. Ya, ketika tak bisa disiasati, buatlah partisi. Ya, atau jangan sampai berdua, bertiga gitu misalnya. Atau berempat. Ya, dan lebih selamat tentunya dibuat partisi juga. Iya. Kalau misalnya perempuan sendiri? Perempuan sendiri nggak ada masalah. Yang kira-kira aman nggak ada masalah. Jika dianggap aman, ya nggak ada masalah. Ya, mungkin juga ya dilengkapi dengan CCTV dan segala macam. Betul. CCTV ya. Kita usahakan membuat partisi, kasih CCTV. Jadi tertampak di sana apa yang mereka perbuat. Masya Allah. Ya. Jadi dalam hal ini berusaha semampu kita. Minimalnya buat partisi tadi. Partisi supaya tak saling melihat saat bicara. Jika itu yang dapat dikerjakan, kerjakan itu. Oke. Nah, syukur, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz, saya dulu waktu masih di kampung diajak kawan pasang susuk. Nah, ini susuk, Ustaz.
Padahal saya hanya diajak ke tempat itu, tapi tiba-tiba saya ditawari sama orang itu, ya. Saya mau aja, soalnya masih belum tahu kalau itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan satu lagi, saya pernah belajar tenaga dalam, jadi punggung saya dirajah. Dirajah ini mungkin seperti di tato gitu, satu gimana ya? Ya, mungkin Tulisan, tulisan itu ya. Pakai pisau. Ya, nggak tahu biar apa. Alhamdulillah karena merantau di Batam, saya mulai kenal yang nama manhaj salaf. Sedikit-sedikit sudah mulai ngaji, walau masih jarang. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus diruqyah syariah atau bagaimana, Ustaz? Saya sangat takut kalau saya mati Allah marah sama saya. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Ya, tentunya kita harus berupaya untuk bertobat daripada segala macam perbuatan dosa. Dan dosa yang terbesar adalah syirik. Ya, kata Allah SWT, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah merupakan kezaliman terbesar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadatilah Allah, jangan sekutukan Dia. Dalam Al-Quran, larangan itu yang paling dahsyat adalah larangan berbuat syirik. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah meminta bantuan kepada makhluk-makhluk gaib, meminta bantuan jin. Karena biasanya jin itu tidak akan pernah memberikan bantuan gratis, harus ada tumbalnya. Harus ada yang dia berikan, ya, peribadatan, persembahan, macam-macam. Saya tidak begitu tahu tentang hakikat daripada susu ini. Sepanjang yang saya dengar-dengar, susu itu adalah upaya seorang masukkan mungkin media tertentu, apakah jarum emas, macam-macam, Allah alam, dalam tubuh seseorang, tujuannya agar orang ini menjadi tertarik, itu mungkin ya, atau disegani, ya, betul, dan semacamnya. Ya, dan ini sebenarnya hanyalah merupakan tipu daya syaitan. Supaya orang itu membangun kepercayaan di dia. Dia sekarang sudah beda, sudah ada susunya. Iya. Sebenarnya sarannya saja. Pede gitu. Yang kerja itu syaitan. Ya. Jadi syaitan itu pintar gimana membangun kepercayaan orang. Kau sekarang sudah tampil beda loh. Kau punya susu. Betul. Ya, orang yang bertobat daripada susu atau dia dahulu pernah belajar tenaga dalam, ya, tentunya tenaga dalam yang identik dengan jin, wajib bertobat. Ya. Dengan cara menyesali apa-apa yang telah lalu, kemudian berjanji tak mengulangi lagi, kemudian ketiga meninggalkan perbuatan tersebut. Pertanyaannya adalah orang yang memang sudah pernah mengalami hal semacam ini, pernah belajar macam-macam ilmu, ya, dan dia telah tobat, wajibkah dia meruqyah dirinya? Mungkin di tubuhnya ditanam susu, wajibkah dia meruqyah dirinya? Jawabannya, jika tidak ada gangguan, tak perlu diruqyah. Tidak perlu, Ustaz? Tak perlu diruqyah. Ya. Dan orang manakala dia belajar tauhid yang benar, itu semua akan tak berarti, akan hilang sendiri. Hilang sendiri. Tak ada yang namanya harus berangkat ke si A, ke si B, dicabur susunya supaya nanti bisa mati dengan nyaman, tentram, enggak ada. Masya Allah. Kalau dia sudah belajar ilmu tauhid, itu akan hilang sendiri. Dan boleh saja itu hanya merupakan sihir belaka, seolah-olah dimasukkan sesuatu benda padahal tak ada. Tak ada. Ya, tipu daya syaitan. Ya, coba dicek saja ke kedokteran ya. Ada nggak dicek, ada nggak di scan, ada nggak. Kadang hanya membangun kepercayaan saja. Betul. Kau lihat bagaimana sihir itu aneh-aneh. Kalau kita datang ke tukang, ke istilahnya dukun paranormal, aneh-aneh. Dia akan mengatakan engkau ini sudah disantet orang. Keluarga ini sendiri. Sudah saya keluarkan nih, lihat nih, dalam telur ini ada jarum. Dibukanya telur, dalamnya ada rambut, ada jarum. Padahal ini semua sihir. Dan Allah menyebutkan tentang sihir ini adalah sihir memutar pandangan mata, membalik pandangan mata. Kata Allah tentang tukang sihir Fir'aun, wasaharu a'yunan nas. Mereka menyihir pandangan mata manusia. Hakikatnya tak ada. Hakikatnya enggak ada. Yang mereka campakkan hakikatnya adalah merupakan tali temali, bukan ular. Tapi dalam pandangan mata manusia, ular. Wastarhabuhum, mereka membuat manusia takut. Waja'u bisihrin azim, mereka datang membawa sihir yang begitu dahsyat. Padahal enggak ada. Boleh jadi apa yang dikatakan susu itu semua sihir belaka. Tak ada. Tak ada hakikatnya. Oleh karena itu tak perlu dia meruqyah.
Iya, iya. Kalau ada yang kata nggak ada gangguan, nggak perlu diruqyah. Masya Allah. Jadi belajar tauhid Ustaz ya. Belajar Memperdalam tauhid, tauhidnya. ya dahulu kau diisi tenaga dalam segala macam, tak perlu diruqyah kecuali jika ada gangguan di dirimu, diganggu, ya tidur bermimpi selalu Iya, dan selalu semacamnya. mimpi. Ketika itu baru diruqyah. Wallahu a'lam. Na'am. Syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Ini masalah pembagian daging kurban atau akikah yang benar. Selama ini peserta kurban mendapatkan sama bagian dengan yang dibagikan ke masyarakat. Itu seperti apa Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Adapun masalah pembagian kurban, ya tak ada keterangan yang datang dari Nabi SAW harus dibagi sekian. Ya, walaupun dalam nas Al-Quran Allah SWT mengisyaratkan fa'at'imu minha, ya makan daripadanya, kemudian sedekahkan kepada orang-orang fakir, kepada orang miskin, ya fakulu minha, makanlah daripadanya, wa'at'imul ba'isal fakir, berilah juga sedekah untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir. Artinya diajarkan kita untuk sebagian kita makan, sebagian kita sedekahkan, ya, sebagian kita hadiahkan kepada orang-orang yang layak diberikan hadiah seperti teman-teman dekat, tetangga dan semacamnya. Dan berapa-berapa tak ada. Namun ketika seseorang berkurban di satu tempat, diserahkan semua urusannya kepada panitia kurban, dia harus rela dengan apa yang mereka buat. Ya, misalnya panitia telah membuat, misalnya orang yang berkurban dia mengambil 10 kantong, mereka buat. Kalau kau memang ingin berkurban di sana, ya kau rela dengan apa yang mereka buat aturannya, silakan ikut, nggak ada masalah. Iya. Ya biasanya rata-rata kalau sebagaimana yang di tempat kita ini, ya berkurban mengambil 10 kantong. Kalaupun dia minta tambah 1-2, biasanya nggak dikasih juga. Ya, tapi rata-rata seperti itu. Kalau kau mau sendiri, silakan kau kurban sendiri, sembelih sendiri. Iya. Ya, atur tapi sendiri pembagiannya. siap-siaplah dengan resiko mengulitinya, menyembelihnya. Iya. Ini kan kau tinggal terima bersih. Jadi nggak ada peraturan yang harus mengikat sekian-sekian. Sekian ya. Ikutilah ketentuan yang telah dibuat oleh panitia. Iya. Oke. Adapun akikah juga demikian. Akikah nggak ada harus sekian-sekian. Akikah itu tanda syukur. Iya. Menyembelih 2 ekor kambing. Sunnahnya jika laki-laki yang lahir. Kalaupun 1 tetap sah. Oke. Ya. Dimasak, diberi jamuan kepada tetangga terdekat, orang-orang sekitar kita dan semacamnya. Sebagai tanda kesyukuran. Iya. Dan tak ada harus sekian-sekian bagiannya. Oke. Ya, Allahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada hubungan dengan puasa. Ana baru menikah 6 bulan Ustaz, dan alhamdulillah sekarang istri Ana sedang hamil 3 bulan. Dan sebelum istri Ana hamil, ketika dia masih single, dia masih mempunyai hutang puasa. Berarti sebelum menikah punya hutang puasa. Juga insya Allah pada bulan Ramadan tahun ini istri saya juga tidak puasa. Pertanyaannya, apakah hutang puasa ketika single dijadikan satu dengan fidyah pada saat keadaan hamil? Para ulama berselisih tentang apa kewajiban orang yang meninggalkan puasa karena hamil, karena menyusui. Ya. Sebagian mengatakan orang-orang semacam ini mereka setelah mereka sepakat boleh dia tak berpuasa. Mereka bersisi apa yang harus dilakukan. Sebagian mengatakan orang-orang yang hamil ini, orang-orang yang menyusui, ini adalah merupakan uzur yang sifatnya tak permanen. Karena dia tak permanen, ada rentang waktu tertentu dia tidak hamil, tak menyusui. Maka kewajiban mereka mengqadha. Qadha bukan fidyah Ustaz. Bukan fidyah, qadha. Ini pendapat yang pertama. Ini yang kita pilih. Karena fidyah menurut kita adalah orang-orang yang memiliki uzur permanen, sakit yang berkepanjangan, tua, tak sanggup puasa, baru bayar fidyah. Haid gitu Ustaz. Ya, haid itu bukan fidyah, itu qadha wajib. Qadha, ya. Itu tak ada persisihan. Sakit yang bukan berkepanjangan, safar, haid, itu wajib diganti qadha, tak boleh fidyah. Oleh karena itulah apa yang ditinggalkan sang wanita ini, istri beliau, meninggalkan puasa di masa gadisnya, ya maka tak bisa diganti dengan fidyah, harus diqadha. Ya. Tapi jika dia hamil, tak sanggup puasa, baru ada pendapat yang kedua yang mengatakan orang hamil, orang menyusui, tak mengapa mereka tak berpuasa, diganti dengan fidyah. Fidyahnya 1 hari 1,5 kilo.
atau 1 sa' atau 2 sa'. Ya, berapa mud? 1 sa' berarti 2 mud. 2 mud. Itu yang jadikan fidyah. Ini pendapat yang kedua, orang hamil, orang menyusui payah mereka mengganti karena kata mereka nanti dia akan mungkin hamil kembali, menyusui lagi, mungkin bertumpuk-tumpuk puasa, karena itulah mereka bisa menggantikan puasa mereka dengan fidyah. Ini pendapat yang kedua. Jadi untuk kehamilannya bisa, menurut sebagian ulama, tapi untuk ditinggalkan yang ketika masa gadisnya tak bisa. Oke. Ya, wajib dia ganti. Wallahu taala alam. Naam. Baik, pemirsa SNTV, ini pertanyaan terakhir. Oke. Ya. Afwan, Ustadz mau nanya bagaimana hukumnya uang donasi yang masuk ke yayasan untuk membeli gedung sekolah. Jadi donasinya dibuka untuk membeli gedung sekolah, sementara dananya dipakai untuk kontrakan gedung sekolah. Ya, syukur atas jawabannya, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam terikat dengan syarat yang buat. Dan kaidahnya al-waqfu ala syartil waqif, orang mengungkapkan sesuatu maka itu sesuai dengan apa yang disyaratkannya. Bila mana kita memang mengumpulkan donasi untuk kebutuhan membeli tanah misalnya, maka digunakanlah untuk membeli tanah. Ya, ingin membeli gedung, gunakanlah untuk membeli gedung. Bila mana uang ini digunakan untuk selain daripada itu, berarti menyalah. Kalau menyala dia harus izin dulu, izin kepada para donatur agar mereka merelakan. Ini uang belum terkumpul loh, dan kita butuh untuk nyewa gedung. Ya, kami mohon izin ya, bagaimana kalau ini kami pakai dulu untuk sewa gedung, tak mengapa. Izin pemberitahuan kalau diizinkan. Kalau nggak diizinkan tak boleh. Oh gitu, Ustaz, ya, itulah kira-kira. Tapi biasanya kan donaturnya banyak gitu, Ustaz. Ya, dia buat mungkin di ini, buat pengumuman secara umum. Betul. Ya. Pengumuman, Ustaz, ya. Iya. Iya. Berarti kalau ada satu yang nggak setuju gimana, Ustaz? Ya nggak boleh. Nggak boleh, Ustaz. Ya, misalnya nggak setuju kan mereka datang. Iya. Tentunya ini udah penyalahgunaan, makanya harus ada izin baru. Ya. Oke. Insyaallah ya, jelas. Insyaallah, masyaallah. Jazakallahu khair, Ustaz. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab, dan pemirsa SNTV yang masih ingin bertanya silahkan, ada nomor SNTV call center yang ada tertera di layar Anda masing-masing. Jadi kami tunggu pertanyaan antum semua, dan untuk malam hari ini kami ucapkan jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal qadar, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.